Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Ada banyak hal dari sejarah masa lalu yang tidak kita ketahui dan bikin kaget loh guys. Seperti halnya fakta sejarah yang mau Mimin bahas kali ini nih. Berikut ini ada beberapa fakta sejarah yang mungkin tak akan kalian percaya. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Saat ini kita melihat negara Inggris sebagai negara yang sangat maju. Rasanya jarang banget ngelihat pengemis yang menghiasi jalanan kayak di Indonesia. Tapi siapa sangka ternyata lebih dari 100 tahun yang lalu Inggris pernah mengalami kemiskinan guys. Dilansir dari Daily Mail, fotografer Horace Warner mengambil foto keadaan anak-anak di East End, Inggris. Dalam foto-foto tersebut terlihat anak-anak di sana menggunakan pakaian yang kotor, compang-camping dan tidak memakai alas kaki. Pada tahun 1901, East End memang bisa dikatakan sebagai daerah paling miskin. Pada saat itu, para orang tua bekerja selama 14 jam sehari di pabrik dan dermaga. Anak-anak banyak yang bekerja sebagai penyapu jalan, membersihkan jendela atau membantu membuat kotak korek api dan kuas cat. Nggak cuma itu, kondisi di sana sangat kotor. Binatang mati berserakan di jalan, kotoran dan sampah sering menghalangi saluran air. Penyakit seperti difteri, kolera, dan campak juga berkembang sangat pesat guys. Selama ini yang kita tahu, agama Islam menjadi minoritas di Amerika Serikat ya. Tapi perlu kalian tahu nih guys, ada fakta yang menarik seputar jejak Islam di Amerika. Seperti yang dilansir dari VOA, ternyata Muslim pertama di Amerika Serikat merupakan budak dari Afrika. Pria itu adalah Omar bin Said, seorang ilmuwan yang ditangkap di Afrika Barat pada 1807 untuk dijual sebagai budak di Amerika. Jejak Omar terungkap setelah ditemukannya autobiografi tulisan tangan dalam bahasa Arab yang ia tinggalkan. Berdasarkan buku itu diketahui bahwa bin Said adalah di antara sekitar sepertiga budak-budak di Amerika yang memeluk agama Islam. Menurut Zahir Ali, sejarawan lisan di Brooklyn Historical, mengatakan kalau hal ini membuka pemahaman kita bahwa ada orang non-Kristen yang hadir dan juga membantu membangun bangsa Amerika. Tentu saja ini menentang gagasan bahwa Amerika sebagai bangsa Kristen sejak awal ya guys. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir bahwa tato merupakan fenomena modern. Tapi tahu nggak sih guys, sebenarnya tato punya sejarah yang panjang terkait adat di masa lalu. Dikutip dari Mashable.com, sejarah wanita berkulit putih bertato diawali dari kisah Olive Oatman. Cerita tentang Oatman dimulai ketika Olive diculik saat dia berusia 14 tahun oleh suku India Yavapai bersama dengan adiknya Mary Ann. Sementara seluruh keluarganya dibunuh dan hanya kakaknya Lorenzo yang selamat. Selama setahun, Olive dan adiknya merupakan orang kulit putih yang dijadikan budak oleh suku Yavapai. Sampai akhirnya suku tetangga yaitu India Mohave mendengar hal itu dan menyelamatkan mereka dan menukarnya dengan kuda dan beberapa selimut. Sampai usianya 19 tahun, Olive hidup tenang bersama suku Mohave dan dia diberikan tato di dagunya. Tato garis ini dipercaya akan menjamin Olive ketika dalam perjalanan ke alam baka kelak. Akhirnya Olive pun bertemu kakaknya kembali dan meninggalkan suku Mohave. Nah, sejak itulah tato yang dibuat pada tahun 1858 ini jadi seni tubuh yang menjadi bagian kehidupan modern hingga saat ini. Mungkin selama ini kita merasakan kalau penyuka sesama jenis mulai muncul di zaman modern ini ya. Tapi ternyata hal itu sudah ada sejak lama loh guys. Dikutip dari Jonathan Shipley, pada tahun 1906 Gregory Kasparin membuat novel fiksi ilmiah lesbian pertama dan itu sangat terkenal. Dilansir dari Daily Mail, hal ini juga bisa kita lihat dari foto-foto pasangan lesbian yang semakin berkembang dalam lebih dari satu abad. Seperti halnya foto ini yang diambil pada tahun 1890. Terlihat dua orang wanita yang saling menatap satu sama lain. Kemudian pada tahun 1956 juga ada pasangan penulis Catherine Halmy dan mantan biarawati Mary Louise Herbert, dan foto yang diambil di Albany tahun 1970 menunjukkan foto pasangan lesbian yang sedang berpelukan.
Semakin berkembangnya zaman, gaya hidup alternatif seperti lesbian pun semakin menjamur hingga saat ini yang semakin terang-terangan. Di beberapa negara, para anggota militer dilarang memiliki tato pada tubuhnya. Tapi tahu nggak sih guys, sejak zaman dahulu, justru di Amerika para anggota militer rata-rata memiliki tato di tubuhnya. Dikutip dari VFW.org, tradisi tato adalah andalan dalam sejarah militer Amerika dari revolusi hingga saat ini. Hubungan tubuh dengan sentimen patriotik selama berabad-abad telah menjadi faktor pendorong dalam melestarikan seni tato di antara para pejuang. Selain itu, beberapa antropolog berpendapat bahwa tato ini adalah bentuk terapi. Menurut Wilfrid Dyson Hambly, dalam bukunya yang berjudul The History of Tattooing, mengatakan kalau orang-orang militer kerap membuat tato yang menunjukkan kesetiaan pada profesi mereka. Misalnya tanggal pertempuran, senjata silang, bendera, meriam, atau piramida peluru. Gimana guys? Udah ngerti belum? Kalau belum ya nanya aja di kolom komentar.